Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1525. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Juga pengrajin kuno, papilun, pedang Tongtian, dan juga sekte Tianji di alam semesta. Dan tanda terbesar dari orang kuat dari sekte Tianji itu adalah mereka dapat mengendalikan takdir. Dan sudah jelas bahwa orang di depan imam besar. Sekarang imam besar menyadari bahwa sebenarnya itu memiliki kekuatan sungai takdir, dan pastilah orang ini berasal dari sekte Tianji. Hei, aku tidak menyangka bahwa aku telah mati selama bertahun-tahun, tetapi masih ada orang yang mengingatku. Ya, benar, aku adalah Wuji Supreme, seorang penatua tertinggi dari sekte Tianji. Ya, dilihat dari aura di tubuhmu, kamu juga berasal dari era yang sama denganku. Coba aku lihat, kata Wuji Supreme. Setelah mengatakan itu, Wuji Supreme remas tangannya, dan segera tanda takdir dengan cepat mengelilingi tubuhnya. Boom! Ada ledakan. Saat berikutnya, seluruh sungai panjang takdir itu bergejolak. Di sungai panjang itu, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan cahaya serta bayangan berkedip-kedip seolah-olah mereka ditelusuri kembali ke kehidupan masa lalu dan masa kini. Samar-samar kekuatan takdir yang tak terlihat muncul dari tubuh imam besar, mencoba menyatu dengan kekuatan sungai takdir. Hei, hanya kamu. Kamu ingin meramal takdirku? Kamu belum memenuhi syarat, kata imam besar. Wajah imam besar menjadi jelek dan dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan lalu dengan keras aura mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya, secara langsung mengalahkan kekuatan takdir di tubuhnya, menghalangi perhitungan dari Wuji Supreme. Namun Wuji Supreme telah menyimpulkan beberapa petunjuk dan menunjukkan ekspresi terkejut. Kekuatan sihir semacam ini berasal dari klan Iblis Sura, yang merupakan puncak klan iblis saat itu. Nah, apakah Anda orang suci Sura yang bertugas di bawah komando Putri Lian Xinluo dari klan iblis saat itu? Tanpa diduga, zaman yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu. Anda sebenarnya telah berkembang sedemikian rupa, sehingga Anda hampir menyentuh ranah transendensi. Sayangnya, dengan bakat dan kultivasi Anda, mengapa Anda berkolusi dengan klan kegelapan dan melakukan apa saja untuk membantu klan kegelapan? Itu hanya menyalahgunakan kekuatanmu, kata Wuji Supreme. Dia menghela napas sedikit. Membantu klan kegelapan? Imam besar menus dingin dan berkata dengan suara yang dingin. Apa yang kamu tahu? Imam besar berkata dengan dingin kepada Wuji Supreme. Penatua tertinggi dari sekte Tianji Wuji Supreme, Anda dapat memprediksi nasib. Tapi bisakah kamu melihatnya? Alam semesta ini telah mencapai akhir masa hidupnya. Setelah era ini, segala sesuatu di dunia akan hancur. Jika kita hanya menunggu dan jika kita tidak bisa melampauinya, maka semua makhluk hidup di alam semesta ini akan mati. Dan saya telah mewarisi kekuatan terkuat dari klan Iblis Sura. Jika saya bisa mendapatkan warisan Putri Lian Xinluo itu, saya pasti bisa mencapai ranah transendensi, melampaui alam semesta ini, dan menjadi penyelamat semua kehidupan di alam semesta ini. Tetapi bagaimana dengan Putri Lian Xinluo itu sebagai Iblis Sura? Aku orang suci klan, tetapi aku bersedia melayaninya. Namun sayang, dia malah menyerahkan warisannya kepada wanita jalang itu. Mengapa? Mengapa? Kata imam besar. Dia mengatakan ini tampak garang dan juga tampak gila. Semua yang ada di sini harus menjadi milikku dan tidak ada yang bisa mengambilnya dariku, kata imam besar. Dia berkata lagi dan lagi. Setelah mengatakan semuanya, energi iblis yang tak ada bisa melonjak dari tubuh imam besar. Wuji Supreme mendengarnya hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Inikah sebabnya kamu berkolusi dengan klan kegelapan dan mengkhianati alam semesta ini? Kata Wuji Supreme, matanya nampak dipenuhi dengan belas kasihan.
Memang alam semesta ini telah mencapai akhir zaman dan tidak banyak waktu tersisa. Namun ujung jalan mungkin bukanlah akhir, dan kegelapan pada akhirnya akan membawa hari-hari yang lebih cerah. Saat itu saya, kepala sekte Tianji, melihat secercah harapan di dunia. Itulah sebabnya kita dan klan kegelapan akan binasa bersama. Apa yang generasi kita tidak bisa capai bukan berarti generasi baru tidak akan pernah bisa mencapainya. Seseorang akan muncul dari langit untuk menyelamatkan alam semesta ini, kata Uji Supreme. Hahaha, selamatkan alam semesta generasi baru, hanya mereka. Imam besar memandang semua orang yang hadir dengan jijik. Katakan padaku, siapa yang akan menyelamatkanku? Dia atau perempuan jalang ini yang tidak mengerti apapun itu? Imam besar mengatakan ini seraya menunjuk ke arah Qin, lalu menunjuk ke arah Chen Sisi dengan cibiran di wajahnya. Jika kamu ingin bertahan hidup, maka kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Lupakan saja. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Bunuh dia. Setelah kata-kata itu jatuh, Imam besar berteriak dengan dingin. Dia mengaktifkan altar dan lalu dengan keras, aura pembunuh bayangan yang bergulir muncul dari tubuh Penatua Agung dan langsung menghadap Qin dan Uji Supreme datang untuk membunuh dengan paksa. Oke, kamu terobsesi, kata Uji Supreme. Uji Supreme menghela napas sedikit, menatap Shadow Supreme atau Penatua Agung yang datang untuk membunuhnya, dan kemudian menatap Qin. Nah Qin, aku akan menangani orang ini. Pergi saja dan selamatkan wanitamu itu. Setelah kata-kata Uji Supreme jatuh, tubuh Uji Supreme bergetar dan dengan keras dia mengaktifkan sungai takdir, terbungkus dalam sungai yang luas dan bertarung dengan Shadow Supreme dalam sekejap. Duar. Raungan yang mengejutkan terus-menerus bergema di seluruh dunia, dan riak-riak mengerikan menyebar dalam ledakan tersebut. Di sepanjang jalan potongan-potongan kehampaan hancur dan musnah. Tombak penghancur. Shadow Supreme melepaskan tombak bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang langsung menutup kekosongan langit dan bumi, lalu menyelimuti Uji Supreme. Melihat itu, Uji Supreme tersenyum tipis dan kekuatan takdir melonjak dari tubuhnya. Dalam sekejap, masa depan yang tak terhitung jumlahnya di sungai panjang takdir muncul di depan matanya. Sosoknya terus-menerus berjalan di sungai panjang ini. Jika dia memasuki alam tak kasat mata, kecepatannya melambat dan dia menghindari oleh serangan Uji Supreme. Dengan kekuatan Uji Supreme, meski dia belum kembali ke masa jayanya, namun dengan kekuatan takdirnya yang istimewa, tidak sulit baginya untuk menghadapi Shadow Supreme yang berada di bawah kendali orang lain. Apa yang kamu lakukan padanya? Mengapa kamu tidak membunuh Qin itu secepatnya? Kata Imam besar. Ketika melihat ini, Imam besar tampak marah dan geram. Tubuh Shadow Supreme bergoyang, mendekati Qin dan Duar. Tombak hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerang menghalangi jalan Qin. Melihat itu, Qin langsung mengaktifkan kekuatan waktu yang ada di tubuhnya. Segera dalam sekejap, aliran waktu di sekitar Qin pun memasuki keadaan yang sangat aneh sepertinya stagnan. Namun meskipun tombak gelap ini nampak padat, memblokir setiap ruang kekosongan melesat, akan tetapi di mata Qin dengan kekuatan waktu, tombak itu sangat lambat. Melesat. Sosok Qin melesat di antara tombak-tombak yang tak terhitung jumlahnya itu. Qin terbang melewati kehampaan, menghindari tombak gelap itu satu persatu. Shadow Supreme, lawanmu adalah aku. Aku sering mendengar bahwa aturan bayangan dari Shadow Supreme sangat menakutkan dan telah mencapai titik kesempurnaan. Aku akhirnya bisa melihatnya hari ini, kata Uji Supreme. Sebelum Shadow Supreme dapat terus menyerang Qin, Uji Supreme telah bergegas mendekat. Uji Supreme tertawa keras, dan dia langsung mengaktifkan sungai takdir untuk memblokir semua tombak yang tak terhitung jumlahnya yang dilepaskan oleh Shadow Supreme atau Penatua Agung. Kemudian terdengar suara gemuruh, dan suara gemuruh-gemuruh yang mengejutkan itu terus bergema. Tetapi dengan adanya Uji Supreme yang menghalangi, Qin sudah sangat dekat dengan dunia cermin. Chen Sisi, kata Qin, mata Qin menunjukkan kegembiraan. Brengsek. Di kejauhan, wajah Imam besar menjadi jelek. Dengan sedikit keganasan di matanya, Imam besar tiba-tiba memindahkan altar dan Duar. Dari altar, tanda-tanda gelap melintas satu demi satu, dan cahaya tiba-tiba mekar. Tanda-tanda gelap ini membentuk sungai gelap yang luas dan dengan cepat menyatu ke dalam tubuh Penatua Agung Shadow Supreme. Boom!
Penatua Agung itu mengeluarkan raungan yang melengking dan sumber kekuatan yang mengejutkan dengan gila-gilaan keluar dari tubuhnya. Dunia gelap terselubung. Penatua Agung meraung dan kincir samar-samar tampak melihat air mata mengalir dari sudut mata Penatua Agung Shadow Supreme itu. Dan jejak rasa sakit itu melintas di mata Penatua Agung. Dan saat berikutnya, kekuatan bayangan yang menakutkan menyebar darinya. Kekuatan bayangan ini sangat menakutkan dan dalam sekejap menyelimuti semua orang yang hadir. Dalam sekejap, Qin pun merasakan kekosongan di depannya tiba-tiba berubah dan dia tiba-tiba berada di dunia gelap yang dingin yang tak berujung. Dan suara rengekan hantu tiba-tiba terdengar. Suara itu bergema dan kekuatan bayangan memenuhi langit menyelimuti dirinya seperti air pasang. Dunia gelap. Tidak jauh dari sana Wiji Supreme mengungkapkan ekspresi bermartabat. Dia memandang Qin dan buru-buru berkata dengan suara yang dalam. Nah Qin, hati-hati. Shadow Supreme ini dapat mengontrol aturan bayangan. Dikabarkan bahwa dia dapat berkomunikasi dengan dunia kegelapan legendaris dan membawa musuh ke wilayahnya sendiri. Di dunia yang gelap ini, dalam situasi ini, orang-orang kuat lainnya tidak dapat berkomunikasi dengan aturan asli alam semesta dan hanya dapat mengerahkan energi asli dalam tubuh mereka untuk melawannya. Tidak mampu melawan sama sekali dan hampir berada di bawah kekuasaan mereka. Kata Wiji Supreme, dia memperingatkan Qin. Saat ini Qin juga dapat melihat dunia di sekitarnya dengan penuh perhatian. Benar saja Qin merasa persepsinya tentang alam semesta luar telah menjadi sangat lemah. Dan Qin tidak dapat merasakan asal mula alam semesta di luar sama sekali. Wiji Supreme, kamu masih memiliki sedikit pengetahuan. Di dunia gelap Shadow Supreme, aku bertanya-tanya betapa sombongnya kamu. Kata Imam Besar. Sosok Imam Besar muncul di kehampaan dan berkata dengan galak. Ekspresinya sangat tenang. Dunia gelap sangatlah menakutkan, bahkan jika dia terjebak di dunia seperti itu, maka dia tidak akan bisa pergi dengan mudah. Saat itu, dia dan pelindung agung telah mengikuti Putri Lian Xinluo. Dengan perlindungan dari Putri Lian Xinluo, mereka dapat melarikan diri dari kejaran lelur iblis abis. Namun sebenarnya, mereka dapat melarikan diri dari lelur iblis abis dan lolos dengan selamat itu juga karena dunia gelap Penatua Agung ini. Dan dengan tingkat kultivasi anak di depan ini, dia ingin mencoba pergi dari sini, itu hanyalah mimpi. Kekuatan bayangan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyelimuti Qin seperti gelombang mencoba untuk sepenuhnya menekan Qin di sini. Qin merasakan sekelilingnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menus dingin. Dunia gelap, apakah itu sangat kuat? Kata Qin. Qin kemudian tiba-tiba mengaktifkan senjata sumber jiwa iblis di tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan asal iblis yang sangat murni diintegrasikan ke dalam telapak tangan Qin dan kemudian dialirkan kepada pedang karat misterius. Qin memegang pedang karat misterius dengan kedua tangannya sebelum kemudian melayangkan tebasan pedang dengan cepat. Duar, potong. Cahaya pedang yang sangat besar muncul di langit dan bumi, dan cahaya pedang itu menebas dengan keras, berubah menjadi miliaran meter dalam sekejap dan menghantam dengan keras ke dalam bayangan di kehampaan di sekelilingnya. Sungguh konyol menggunakan kekerasan untuk menerobos dunia gelap. Di dunia gelap ini bahkan aku pun tidak akan bisa. Apa? Kata Imam Besar. Imam Besar tertawa terbahak-bahak sebelumnya, akan tetapi tawanya tiba-tiba menghilang dan kemudian digantikan dengan pupil matanya yang tiba-tiba melebar dengan ngeri. Karena dia dapat melihat pedang karat misterius Qin menebas penghalang dunia gelap itu. Lalu kemudian dengan keras seluruh penghalang dunia gelap tiba-tiba mengeluarkan suara retakan yang keras. Itu cukup untuk menjebak orang paling kuat di puncak Supreme Taphir. Namun pada saat ini itu hancur berkeping-keping hanya dalam waktu singkat dan itu meledak seketika. Kekuatan bayangan di langit pun menghilang dan Qin kembali ke asal mula iblis. Mata Imam Besar yang melihatnya pun melebar dan dia meraung dengan histeris. Kamu, bagaimana kamu bisa menerobos dunia gelap? Tubuh Imam Besar itu pun terguncang dan dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Apakah itu karena harta karun di tanganmu? Kata Imam Besar. Mata Imam Besar menatap pedang karat misterius dengan Qin. Mungkinkah itu karena harta karun pedang misterius di tangan Qin? Tetapi harta karun macam apa yang bisa dengan mudah menembus penghalang dunia gelap? Melihat itu Qin mencibir. Meskipun Qin menerobos dunia gelap sebelumnya, meskipun itu karena pedang karat misterius, akan tetapi sebenarnya kontribusi terbesarnya itu adalah senjata sumber jiwa iblis. Shadow Supreme adalah ahli supreme dari klan iblis.
leluhur dari klan iblis bayangan. Tidak peduli seberapa kuat dunia gelapnya, dia tetap merupakan kekuatan klan iblis. Dan senjata sumber jiwa iblis itu adalah yang tertinggi dari klan iblis. Dan kekuatannya adalah kekuatan yang paling orsinil dari klan iblis. Tidak peduli seberapa kuat klan iblis itu, tidak mungkin untuk menekan Qin yang memiliki senjata sumber jiwa iblis. Qin mengabaikan imam besar. Sosok Qin melesat dan langsung menuju ke dunia cermin. Sial, aku tidak percaya lagi. Kekuatan Sura, serang. Boom, kata imam besar. Imam besar kembali meraung dan seketika aura gelap tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Setiap pancaran aura gelap itu sangat besar, dengan aura yang menyesakkan dan menekan Qin dengan keras. Dalam sekejap, Qin pun merasakan penindasan yang sangat kuat, yang membuat Qin sulit untuk mengoperasikan tubuh aslinya. Qin melirik serangan imam besar itu dan wajahnya menjadi gelap. Api teratai hijau, kekacauan, kata Qin. Seketika nyala api teratai hijau ditampilkan. Nyala api yang mengerikan seketika muncul di sana. Nyala api itu melayang di langit dan bumi. Nyala api ini begitu besar sehingga begitu muncul itu berubah menjadi lautan luas yang memenuhi langit, menutupi dunia dalam sekejap. Nyala api yang menggelinding berubah menjadi lautan api yang luas menutupi seluruh dunia ini. Boom, boom. Api teratai hijau, kekacauan dan kekuatan Sura dari imam besar bertarung dengan liar dan saling memusnahkan. Api macam apa ini? Kata imam besar. Imam besar pun terkejut karena api yang ditunjukkan oleh Qin benar-benar bisa melawan Sura Tiangang asli miliknya. Sekarang dia bahkan telah menyentuh batas ranah transendensi. Api apakah di dunia ini yang dapat menahan kekuatannya? Tidak mungkin ada api yang bisa menahan kekuatan setengah transendensinya. Imam besar terkejut dan marah dan kekuatan asli di tubuhnya semakin terangsang. Imam besar memadatkan sumber aslinya. Dalam sekejap, kekuatan Sura Tiangang ini menjadi lebih menakutkan. Kekuatan tertinggi antara langit dan bumi. Tahu, ada kekuatan ilahi tertinggi yang berkembang di sana. Pemandangan seperti itu sangatlah menakutkan dan tidak dapat dijelaskan. Ini berisi kekuatan Tiangang Sura dari seseorang yang telah menyentuh asal mula alam transenden. Jika ditempatkan di dunia luar, bahkan pukulan acak saja itu sudah cukup untuk menghancurkan seluruh surga. Bahkan di sungai panjang asal-usul iblis, ia masih menakutkan. Tanda-tanda menakutkan di atasnya seperti guntur dan kilat yang terus-menerus terjalin. Itu padat dan meledak dengan kekuatan ilahi yang tertinggi. Kuncinya, kekuatan Sura Tiangang tersebut tidak hanya satu, tetapi ada banyak. Seperti terik matahari melintasi kampan dengan sedikit guncangan. Langit runtuh dan bumi berguncang membuat banyak orang kuat di sana gemetar. Di kejauhan, Luo Yin, Mo Wu, pedang iblis tertinggi dan yang lainnya nampak ngeri. Pertarungan seperti itu terlalulah menakutkan. Bagi mereka dianggap sebagai kekuatan suprem dan mereka juga adalah yang terbaik di antara ranah suprem awal. Bagi dunia luar, mereka itu sudah cukup untuk menjadi nenek moyang sebuah keluarga besar dan merupakan sosok yang benar-benar raksasa. Akan tetapi sekarang menghadapi serangan di depan mereka tidak berani untuk mendekat sama sekali. Serangan seperti itu terlalulah menakutkan. Bahkan jika mereka mendekat, apalagi bahkan mereka jika sampai campur tangan, mereka tidak akan mampu menahan kekuatan seperti itu dan mereka pasti akan runtuh di tempat. Wah, sudah aku bilang sebelumnya, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk menyelamatkan perempuan jalang itu di depanku. Kata imam besar. Wajah imam besar tampak dingin dan dia menyendiri seperti dewa. Meskipun dunia cermin sangat berbahaya, bahkan jika orang tertinggi masuk, akan ada kekhawatiran hidup dan mati. Bahkan jika Qin dapat menerobos masuk ke dunia cermin, dia mungkin tidak akan dapat menyelamatkan Chen Sisi. Namun setelah melawan Qin begitu lama, imam besar menjadi semakin takut dengan kekuatan Qin yang tidak masuk akal dan juga dia tidak mau mengambil resiko sekecil apapun. Duar, mata imam besar menjadi lebih dingin. Dia mengaktifkan Sura Tiangangnya. Kekosongan terus-menerus bergetar dan retakan padat muncul meledak ke arah Qin. Ini untuk mencebak Qin sepenuhnya dan tidak memberi kesempatan Qin untuk bisa menyelamatkan Chen Sisi. Saat ini wajah Qin pun berubah jelek dan dia secara alami memahami tujuan dari imam besar. Qin melihat sekeliling. Saat ini, leluhur suci Sungai Darah sedang menghadapi sejumlah besar boneka mayat di seluruh langit. Lawan dari leluhur naga Hongwang itu adalah pelindung agung dan lawan dari Uji Suprem adalah Penatua Agung.
dan imam besar mengendalikan orang-orang ini. Dan di saat yang sama masih banyak orang yang menjebaknya. Harus dikatakan bahwa imam besar ini telah merencanakan zaman yang tak terhitung jumlahnya di tentara adil. Dan imam besar ini memang merupakan eksistensi menakutkan yang dapat menghadapi leluhur iblis abis. Namun bisakah ini saja menghentikan Qin Chen? Qin Chen pun tiba-tiba berteriak dengan dingin, "Lord of the Abyss, api langit supreme, Raja Iblis Wangling, hanya kalian yang ada di sini," kata Qin Chen. Begitu Qin Chen selesai berbicara, Qin Chen mengangkat tangannya dan dengan raungan, 3 sosok tiba-tiba muncul di dunia. Mereka adalah Lord of the Abyss, api langit supreme, dan yang Raja Iblis Wangling. "Yah, baik Tuan." "Yah, Master." 3 Raja Iblis, termasuk Lord of the Abyss, mereka bertiga mengguncang tubuh mereka dan langsung bergegas maju tanpa ragu-ragu. Begitu ketiga orang itu bergegas maju, wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat. Berdasarkan kultivasi mereka, begitu mereka bertiga muncul di dunia ini, tubuh mereka memiliki ilusi akan terbelah. Di antara mereka, Lord of the Abyss masih sedikit beruntung karena dia adalah penerus klan Iblis Abis. Kekuatan Iblis Abisnya cukup untuk menekan kekuatan sihir apapun di dunia imam besar. Setidaknya dalam hal asal-usul kekuatan sihir, dia tidak lebih lemah daripada imam besar. Dan juga pemahamannya tidak lebih lemah daripada imam besar. Tetapi tidak mudah bagi api langit supreme dan juga Raja Iblis Wangling dengan kekuatan mereka berdua. Bahkan jika mereka berlatih siang dan malam di dunia kacau, mereka hanya berada pada level seperti Mo Wu dan Luo Yin, dan kekuatan mereka hanya sebanding dengan puncak tahap tengah supreme. Ini tidak lemah jika dianggap di dunia luar, tetapi di sini itu tidak cukup kuat. Satu-satunya hal yang dapat membuat mereka bertahan adalah bahwa api surgawi tertinggi dan semua jiwa Iblis Wangling juga telah menanggung baptisan dari peniblis 10.000 alam siang dan malam di dunia kacau, yang membuat mereka sedikit terhindar